Tes tes. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, ini saya akan memberikan ini ya, review atau ulasan atau boleh mungkin penjelasan lah tentang buku barunya dari Pak Apen ini ya. Ini bukunya baru ya, karena baru bulan ini di launching, jadi masih fresh. Ini penampakannya. Nah, ini hardcover ya, hardcover ini penampakannya hardcover. Terus kertasnya ini apa ini, HVS 75 ya, ini HVS 75. Terus printnya juga halus sekali nih, printnya halus, warnanya tajam ya, lumayan lah untuk dibuat belajar, lumayan buku ini. Oke ya, jadi begitu untuk awalnya ya. Jadi sangat bagus ini ya, kuat sekali juga jilitannya. Ini jilitan, kayaknya jilitan dari paku atau kawat ini ya, jadi ndak lem jilitannya ini. Nah, jadi sangat kuat sekali, ndak mudah lepas ininya, kertasnya. Oke, mungkin di awal ini ya. Nah, ini bentar, sambil ini dulu. Jadi ini seperti biasa, di buku ini sebenarnya ada beberapa memang mirip ya, dengan buku-buku herbal yang lain, herbal TCM yang lain itu mirip. Cuma ada beberapa yang saya anggap itu menarik di buku ini, unik dibanding dengan buku-buku yang setidaknya yang pernah saya baca. Oke, yang pertama, ini yang sangat menarik ini. Jadi di sini ya, biasanya untuk yang poin-poinnya atau hal-hal yang dianggap penting itu dikasih quote seperti ini. Jadi teman-teman yang yang membaca tidak kelewat sama poin-poin pentingnya. Atau juga quote ini juga bisa bukan bisa ya, quote ini sering juga dipakai untuk menjelaskan tentang patokan-patokan atau acuan-acuan di dalamnya. Nah, jadi meskipun buku ini fleksibel untuk masalah formula, cuma dia ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, biasanya quote-quote seperti ini sangat membantu. Jadi seperti ini sangat membantu. Jadi ada seperti ini poin-poin pentingnya di quote seperti ini. Terus juga ada yang seperti ini ya, footnote-nya ini menjelaskan biasanya kayak gini, ini semacam kosakata yang perlu penjelasan, nanti dijelaskan dengan footnote atau catatan kaki. Oke, lanjut. Yang unik lagi dari buku ini, nah ini di awal bab biasanya itu ini ya, ada semacam kayak diagram seperti ini ya. Ini fungsinya diagram ini sebagai gambaran awal sebelum masuk ke suatu bab. Jadi di bab itu nanti atau di kelompok herbal itu nanti akan dibagi menjadi beberapa, misalkan sub kelompok gitu. Makanya dikasih bagian seperti ini. Jadi pada saat kita membaca itu sudah tahu gambarannya. Nanti kelompok ini akan dibagi menjadi sub kategori 1, 2, 3. Misalkan ini herbal untuk pengencer dak, pereda batu asma, ini dibagi menjadi 3, pengencer dak dingin, dak panas, dan pereda batu asma. Jadi kelompok herbal pereda dan pengencer batu ini dibagi menjadi 3 sub kategori. Nah, biasanya seluruh babnya itu akan seperti ini nantinya di belakang-belakang. Jadi sangat mudah sekali untuk mempelajari. Terus juga yang unik ini ya, tabel ini tuh meskipun kelihatannya biasa, cuma itu sangat membantu. Jadi misalkan untuk pemula yang belum hafal itu, misalkan ada pasien terburu-buru mencari tahunya tuh kelompok, misalkan kelompok herbal pengencer dak, nanti di dalamnya ada apa saja kan. Kalau
mencari satu persatu kan agak lama. Nah, dengan apa ini tabel ini akan sangat membantu. Jadi langsung tahu apa tuh summary-nya atau ringkasannya. Jadi misalkan bagian itu suhunya, terus rasanya, afinitasnya, dia tuh bagian apa, di sini ada semuanya. Dan warna ini menunjukkan suhunya ya. Jadi untuk warna pink itu untuk menunjukkan suhu hangat. Nanti ada warna kuning itu untuk suhu netral, dan warna biru kalau tidak salah, biru langit itu menunjukkan herbal dingin ya suhunya. Nah, itu fungsi tabel ini seperti ini. Lanjut, yang lain-lain seperti ini standar ya, standar seperti buku-buku yang lain. Terus lanjut, yang khas dari buku ini juga ini biasanya dikasih ini ya, apa namanya, contoh kasus. Nah, ini yang sangat menarik ya. Jadi di setiap poin, di setiap apa ini, di setiap item herbal tunggal itu di bawahnya itu biasanya disertakan ini resep-resep sederhana dan kasusnya. Misalkan ini untuk Sangye ya, itu di sini ada misalkan ini untuk serangan angin panas, ini resepnya, resep sederhananya ini Sangye, Juhua, Liancao, Jigeng, Singren. Terus misalkan untuk batuk kering bla 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 ini. Terus di sini juga ada ini yang di apa ini, di highlight seperti ini ya. Biasanya kalau di highlight seperti ini tuh menunjukkan hal-hal yang harus diperhatikan atau harus diwaspadai. Nah, misalkan ini jangan gunakan herbal ini dosis berlebih karena akan memicu terjadinya mual dan muntah. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang harus diwaspadai atau pencegahan itu di highlight warna kuning. Itu konsisten di buku ini seluruhnya seperti itu. Oke, saya lanjut. Menarik sekali ya memang buku ini ya. Nah, ini untuk bagian ini masih sama. Nah, seperti ini ya untuk herbal tonic misalkan. Nah, ini misalkan ini poin-poin pentingnya dalam aplikasi penggunaan herbal tonic harus dibarengi dengan menambahkan bla 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 seperti ini. Nah, poin-poin penting seperti ini biasanya di quote di buku ini. Nah, seperti itu ya. Seperti ini pembagiannya juga sama, dibagi dalam bentuk bagan-bagan, jadi akan sangat mempermudah. Jadi banyak ya contoh-contoh kasus sehari-hari yang ditampilkan di buku ini, jadi sangat membantu sekali ya. Tentunya sebelum membaca buku ini memang harus paham 4 cara pemeriksaan ya, wajib itu kalau 4 cara pemeriksaan itu. Jadi meskipun buku ini tuh tidak membahas herbal paten, cuma ya memang harus paham dulu untuk TCM dasarnya, memang harus paham dulu. Oke, saya lanjut untuk ini lampiran. Lampiran ini seperti biasa, ini cuma tambahan wawasan aja. Di sini ada ini ya, apa ini kelihatan enggak ini ya? Ini apa ini, sejarah. Kalau ini wawasan aja, ini sejarah untuk dinasti. Terus ini, nah ini yang juga agak apa ini, penting juga ini, herbal antagonis ya. Herbal antagonis ini jadi herbal yang tidak boleh disatukan atau dikombinasikan dalam sebuah resep atau formula. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga penting juga ya, meskipun sekedar nambah wawasan, cuma untuk yang sering-sering meramu sendiri wajib lah hafal di luar kepala. Nah, terus yang menarik lagi di sini di buku ini jadi ini mungkin bisa tampil enggak ini ya. Ini pilihan herbal berdasarkan patologi 5 organ ya. Jadi setiap organ di sini dikasihkan sindromnya ya, sindromnya, meskipun tidak lengkap sindromnya di sini, cuma yang sering dialami. Nah, ini misalkan kayak jantung, ini defisiensi di jantung. Nah, seperti ini
nanti ada pilihan-pilihan herbalnya, terus defisiensi darah jantung. Nah, ini misalnya tanggui, sudiwang dan sebagainya. Ini pilihan-pilihan herbalnya. Ya ndak mutlak untuk dipakai ya, cuma sangat membantu kalau ada seperti ini. Jadi tetap 4 cara pemeriksaan harus dipakai, terus TCM dasar juga harus diketahui ya. Jadi sebelum menggunakan, jadi ndak saklek atau ndak mutlak pakai yang ada di daftar ini. Di sindromnya ini pun ndak lengkap ya saya kira. Cuma sangat membantu sekali. Ini liver. Ini bisa dibaca sendiri. Ini. Oke, yang terakhir ini ya, link Telegram ini ya. Ini juga yang paling menarik di buku ini. Jadi setiap yang beli buku ini itu nanti dia akan, di sini ada QR ya, QR code, nanti bisa di-scan. Nah, itu nanti hasilnya akan sebuah link, atau pakai link ini juga bisa. Nanti masuk ke Telegram. Di situ nanti langsung berhubungan dengan Pak Apen ya. Pak Apen nanti dibantu untuk masalah pertanyaan-pertanyaan seputar bukunya ini. Jadi dibatasi untuk seputar bukunya ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan herbal yang lebih lanjut ya bayarlah ikut pelatihannya. Ini hanya sekedar menjelaskan di buku ini. Oke. Jadi dari sisi kualitas, sangat menarik sekali. Jadi cocok untuk pemula, saya kira cocok untuk pemula, terus juga untuk yang praktisi yang senior juga boleh untuk menambah wawasan juga. Oke, saya kira gitu aja. Semoga bermanfaat dan membantu. Untuk link pembeliannya bisa di bawah ini ya, nanti saya sertakan link pembeliannya. Saya kira gitu aja. Terima kasih.